Salam semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem perkemihan. Nah, apa sih itu sistem perkemihan? Jadi, sistem perkemihan merupakan salah satu sistem penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan internal atau homeostatis. Sistem ini berperan dalam membuang zat sisa metabolisme, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Sistem perkemihan terdiri dari 4 organ utama, yaitu ginjal, ureter, vesika urinari atau kandung kemih, dan uretra. Pertama, kita akan menjelaskan tentang ginjal. Ginjal berjumlah 2 dan terletak di bagian belakang rongga perut, tepatnya di kanan dan kiri bagian belakang punggung. Bentuknya menyerupai kacang merah. Ginjal kanan biasanya lebih sedikit rendah dibandingkan dengan ginjal kiri, karena di ginjal kanan itu terletak hati di sebelah kanan. Nah, secara struktur, ginjal ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu korteks, medula, dan pelvis renalis. Nah, korteks ini merupakan lapisan terluar ginjal dan menjadi tempat terjadinya proses penyaringan darah. Di dalam korteks terdapat banyak nefron. Medula adalah bagian tengah ginjal yang tersusun atas piramida ginjal. Bagian ini berperan dalam proses reabsorpsi dan sekresi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh serta pengeluaran zat sisa. Pelvis renalis itu bagian yang terbentuk seperti corong yang berfungsi menampung urin sebelum dialirkan ke ureter. Unit fungsional terkecil dari ginjal adalah nefron. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron. Di dalamnya nefron terjadi 3 proses utama pembentukan urin juga, yaitu filtrasi, reabsorpsi. Proses dimulai dengan filtrasi di ginjal, lalu terjadi reabsorpsi dan sekresi. Urin kemudian mengalir melalui ureter menuju kandung kemih untuk ekskresi. Nah, organ berikutnya adalah vesika urinari atau kandung kemih. Kandung kemih ini terletak di rongga pangkul dan bersifat elastis. Fungsinya untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kapasitasnya normal kandung kemih ini sekitar 300 hingga 500 ml. Ketika kandung kemih sudah penuh, akan muncul rasa ingin berkemih. Nah, terakhir adalah uretra. Uretra ini adalah merupakan salah satu saluran fungsi yang menghubungkan kandung kemih dengan bagian luar tubuh dan berfungsi untuk mengeluarkan urin. Terdapat perbedaan antara uretra pria dan wanita. Pada pria, panjang uretra sekitar 18 hingga 20 cm dan fungsinya ini sebagai saluran urin sekaligus juga saluran reproduksi. Sedangkan pada wanita, panjang uretranya hanya sekitar 3 hingga sampai cm saja dan hanya berfungsi untuk mengalirkan urin. Karena lebih pendek, wanita lebih berisiko mengalami infeksi saluran kemih. Nah, kesimpulannya, sistem perkemihan ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang bekerja secara terokombinasi untuk menyaring darah, membentuk urin, serta menjaga keseimbangan tubuh. Jika terjadi gangguan pada salah satu organ, dapat memengaruhi fungsi keseluruhan sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Nah, pembentukan urin terjadi di ginjal, tempatnya di unit fungsional yang disebut nefron. Di dalam nefron, proses ini berlangsung melalui 3 tahap utama. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Tahap pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus dalam kapsula Bowman. Pada tahap ini, darah disaring. Zat-zat kecil seperti air, glukosa, asam amino, garam, mineral, dan urea, dan kreatinin akan lolos dan berbentuk urin primer. Sedangkan sel darah dan protein tidak ikut tersaring karena ukurannya besar. Tahap kedua adalah reabsorpsi yang terjadi di tubulus proximal, lengkungan Henle, dan sebagian tubulus distal. Pada tahap ini, zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti glukosa, asam amino, dan sebagian besar air akan diserap kembali ke dalam darah. Setelah proses ini terbentuklah urin sekunder. Tahap ketiga adalah augmentasi atau sekresi yang terjadi di tubulus distal dan ductus collectivus. Pada tahap ini, zat sisa dan zat berlebih seperti ion hidrogen, kalium, dan sisa obat-obatan akan ditambahkan ke dalam tubulus untuk dibuang. Hasil akhirnya adalah urin yang sesungguhnya. Urin kemudian mengalir ke pelvis ginjal melalui ureter
menuju kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Jadi, proses pembentukan urin berfungsi untuk membuang zat sisa, metabolisme, dan menjaga keseimbangan cairan serta zat dalam tubuh manusia. Apa yang terjadi jika sistem ini terganggu? Saya akan membahas beberapa sistem gangguan utama ya, terutama pada sistem perkemihan ini ketika dia terganggu. Yang pertama adalah infeksi saluran kemih. Penyakit ini sering terjadi ketika bakteri, terutama E. coli, masuk melalui uretra dan naik ke kandung kemih. Nah, gejala yang kita alami biasanya adalah nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil, atau bisa disebut juga disuria, serta urin yang tampak keruh. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan adalah sangat penting untuk tidak menahan kencing dan menjaga hidrasi agar bakteri terbilas keluar secara alami. Bakteri E. coli. Mereka bergerak menggunakan struktur cambuk kecil yang disebut flagella. Bakteri ini dapat bergerak cepat dalam siklus hidupnya. Bakteri E. coli masuk ke uretra dan bergerak naik ke kandung kemih, menyebabkan infeksi saluran kemih. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal terjadi ketika mineral seperti kalsium mengendap dan membentuk kristal keras di pelvis renalis atau menyumbat ureter. Nah, gejala yang biasanya kita alami adalah nyeri pinggang yang sangat hebat atau bisa disebut juga nyeri kolik, dan terkadang muncul darah dalam urin atau hematuria. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan adalah mengurangi asupan garam dan protein berlebih, serta minum air putih minimal 2 liter sehari. Nyeri pada punggung yang luar biasa ternyata disebabkan oleh ini, batu ginjal. Penyakit ini menyerang 75% pasien yang terdiagnosa dehidrasi, bahkan 1 juta lebih penduduk Indonesia mengalami penyakit batu ginjal. Bagaimana batu ginjal yang seperti jahe ini bisa terbentuk? Ini terbentuk karena urin yang terlalu asam atau basah, lalu membuat mineral garam, kalsium, oksalat, kalium, dan lainnya mengendap serta mengkristal hingga mengeras dan menjadi batu. Batu yang terlalu besar bisa tersumbat di saluran ureter hingga menimbulkan nyeri yang sangat hebat. Tapi tahu nggak sih kalau salah satu alasan batu ginjal ini terbentuk karena sering makan minum yang banyak garam dan gula serta kurangnya minum air. Yang ketiga adalah gagal ginjal dan juga kronis. Nah, selanjutnya adalah kondisi yang lebih serius. Di sini, nefron sebagai unit fungsional kehilangan kemampuannya untuk melakukan filtrasi. Gagal ginjal akut terjadi mendadak akibat cedera atau dehidrasi berat. Dan selanjutnya adalah gagal ginjal kronis. Penurunan fungsi jangka panjang biasanya karena komplikasi diabetes atau hipertensi. Gejala utama yang biasa kita alami adalah terjadinya edema atau pembengkakan tubuh karena ginjal gagal meregulasi cairan. Pencegahan yang bisa kita alami, yang bisa kita lakukan adalah kontrol rutin tekanan darah dan kadar gula darah. Ginjal yang rusak tidak dapat menyaring darah dengan baik, menyebabkan penumpukan limbah dalam tubuh. Kondisi ini disebut gagal ginjal. Yang keempat adalah glomerulonefritis dan inkontinesia. Nah, yaitu peradangan pada glomerulus yang merusak proses penyaringan darah. Selain itu ada inkontinesia urin, yaitu hilangnya kendali otot pada vesika urinaria, sehingga urin keluar tanpa disengaja. Glomerulonefritis menyebabkan kerusakan pada saringan ginjal. Sedangkan inkontinensia urin terjadi saat otot kandung kemih melemah, menyebabkan hilangnya kontrol. Dengan memahami 7 gangguan ini, kita sadar betapa pentingnya menjaga homeostasi tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai fungsi sistem perkemihan yang berpusat pada peran vital ginjal dalam menjaga keseimbangan tubuh. Nah, yang pertama adalah pembuangan limbah atau ekskresi. Ginjal melakukan pekerjaan utama dengan menyaring darah untuk mengeluarkan limbah hasil metabolisme. Zat-zat sisa seperti urea, amonia, keratin, dan obat-obatan tertentu seperti penisilin dikeluarkan dari darah melalui proses ekskresi tubulus ke dalam urin. Yang kedua adalah regulasi komposisi ionik dalam darah elektrolit. Ginjal membantu mengatur kadar berbagai ion penting dalam darah, termasuk natrium, kalium, kalsium, klorida, dan juga fosfat.
Ion-ion ini dikendalikan melalui proses reabsorpsi, penyerapan kembali ke darah, dan sekresi pengeluaran ke urin sesuai kebutuhan tubuh. Dan yang ketiga, pengaturan pH darah asam basah. Ginjal menjaga keseimbangan asam basah dengan mengekskresikan ion hidrogen ke dalam urin. Selain itu, ginjal menyerap kembali ion bikarbonat yang merupakan buffer atau penyangga penting untuk menjaga pH dalam darah tetap stabil. Dan yang keempat adalah pengaturan volume darah dan tekanan darah. Volume darah, ginjal mengatur volume darah dengan menyesuaikan jumlah air yang dikeluarkan melalui urin. Jika volume darah tinggi, ginjal mengeluarkan lebih banyak air dan sebaliknya. Tekanan darah, ginjal membantu mengatur tekanan darah melalui sistem hormonal seperti renin, angiotensin, aldosteron. Hormon angiotensin 2 dan aldosteron bekerja meningkatkan penyerapan natrium dan air untuk meningkatkan tekanan darah saat volumenya rendah. 5. Pemeliharaan osmolaritas darah. Ginjal menjaga konsentrasi zat larut dalam darah dengan mengatur kehilangan air dan zat tertentu secara terpisah. Hormon ADH memainkan peran kunci di sini. Kadar ADH yang tinggi menyebabkan ginjal menyerap kembali lebih banyak air ke darah, sehingga menghasilkan urin yang pekat. Pemeriksaan dan asuhan keperawatan. 1. Pengkajian sistem perkemihan keperawatan dengan cara anamnesis atau wawancara. Tanya identitas klien, keluhan utama, keluhan sistemik seperti sesak nafas, edema, Malaysia, dan fatigue. Terus, tanyakan keluhan lokal, keluhan disfungsi seksual, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan keluarga. Yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik sistem perkemihan. Dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, dan juga pemeriksaan tanda-tanda vital. Teknik pemeriksaan gangguan pada sistem perkemihan. Yang pertama, pemeriksaan ginjal yang dilakukan dengan cara inspeksi, auskultasi, dan juga palpasi. Infeksi dilakukan dengan kaji di area abdomen di garis mikula pasien di kanan dan kiri. Periksa apakah simetris atau tidak. Yang kedua, auskultasi. Dengar menggunakan teleskop bagian sisi bel, periksa bunyi desiran di daerah epigastrium, bisa dengar bunyi aorta. Yang ketiga, palpasi. Bagian yang dipalpasi di ginjal adalah punggung belakang di bagian bawah tulang rusuk ke-12, kanan dan kiri punggung. Pemeriksaan ureter. Pemeriksaan ureter dilakukan menggunakan diagnostik lain seperti BNO, IVP, USG, dan lain sebagainya. Namun, bisa mengetahui kalau pasien bermasalah pada ureter melalui keluhan yang disampaikannya. Gejala-gejala nyeri saat berkemih. Yang pertama, sering berkemih, frekuensinya meningkat atau menurun, sulit berkemih atau urin sedikit, urin keruh, berbau atau berdarah, nyeri pinggang atau perut bawah, pembengkakan edema pada kaki atau wajah, demam jika ada infeksi. Cara mencegah gangguan sistem perkemihan dilakukan dengan cara minum air putih yang cukup, kurang lebih 2 liter per hari, tidak menahan kencing, menjaga kebersihan organ genital, membersihkan genital dari depan ke belakang, terutama wanita, pola hidup sehat, mengobati infeksi sejak dini, kontrol tekanan darah dan juga gula darah.